Sar. Terlambat? Seharusnya semalam kita copotin semua selang-selang yang ada di badannya si nenek sihir itu. Sekarang kamu punya ide nggak? Maaf Bu, Ibu ditunggu di ruang ICU oleh Pak Reno. Sar, sekarang kita mesti ngapain lagi? Kita ke ruang ICU yuk. Ma, itu namanya bunuh diri. Sarah, kita mesti ambil resiko. Ayo ah. Ayo, yuk. Yuk deh. Yuk. Ma. Sekarang semuanya udah berakhir. Permainan ini udah selesai. Ren, saya nggak bermaksud. Dokter sudah menyelamatkan nyawa Mama. Dan sekarang Mama lumpuh. Tadi kata dokter, Mama hanya bisa mendengar dan mengerti. Tapi Mama nggak bisa bicara dan nggak bisa bergerak. Mama kena stroke. Tante, kok bisa ini terjadi sama Tante sih? Saya janji Tante, saya akan selalu di sampingmu. Dan saya akan terus jaga Tante. Jangan khawatir ya Tante. Maria, aku ini kan sahabat kamu. Jadi, aku akan selalu merawat kamu sampai kamu sembuh. Kau percaya ya sama aku, Maria? Ren, kita harus bersyukur, Ren. Mama kamu masih sembuh. Dan saya janji, saya akan menjaga mama kamu. Karena saya udah bisa anggap mama kamu itu seperti mamaku sendiri. Reno, kamu jangan sedih ya. Kalau kamu sedih, mama kamu juga pasti akan sedih kan? Nanti kita semua juga ikut sedih. Ya.
itu aku. Maaf sekali, Di. Saya nggak sengaja nyenggol kamu. Enggak, gue yang salah kok. Gue yang minta maaf ya. Enggak, sorry. Tadi saya terburu-buru. Jadi saya menabrak kamu tuh nggak sengaja banget. It's okay, nggak apa-apa. Permisi, Di. Ya, silakan. Bengong aja lo. Doi, lu lihat nggak orang tadi? Lu kenal nggak? Enggak, kenapa emang? Gue nggak kenal sama dia, tapi kayaknya dia kenal banget sama gue. Ya ampun, dia iyalah semua orang kenal. Lu kan artis terkenal, gimana sih? Ya udahlah, yuk. Aku nggak akan membiarkan Aldi menderita karena dia difitnah oleh Sarah. Siapa, Sar? Temanku. Ren, sepertinya Tante dengar suara-suara berisik deh. Barangkali itu di kamar mama kamu. Iya? Iya. Halo? Apa kabar? Ini Bram. Untuk apa kamu telepon ke sini? Hah, Bram? Sarah, sejak kapan aku dilarang untuk nelpon kamu? Dan kamu ingat, sebenarnya aku nelpon kamu cuma beritahukan kalau aku melihat dengan mata kepalaku sendiri apa yang kamu lakukan terhadap Tante Maria. Apa maksud kamu? Sarah, biar kamu tahu sekarang, kalau kamulah beserta ibu kamu yang menyebabkan serangan jantung terhadap Tante Maria. Hah? Kamu tahu, kalau sikap kasar kamu dan kata-kata kamu yang nggak baik menyebabkan Tante Maria jadi sakit jantung. Tunggu. Saya enggak. Aku nggak nyangka kamu setega itu. Bram! Sekarang kamu nggak bisa mengelak lagi, Sarah. Karena aku melihatnya. Apa kamu udah bilang sama orang lain? Sekarang belum. Mungkin nanti. Dan pasti saya membuat kamu terkejut sekarang, Sarah. Oke, saya nggak bicara pada siapapun. Dan saya nggak akan ngomong dengan orang lain. Asal kamu mau ketemu saya sekarang. Sekarang? Nggak mungkin lah, Bram. Aku lagi di rumah sakit sama Reno. Aku nggak mungkin ninggalin Reno dalam keadaan seperti ini. Nanti kalau... Apa yang dia pikir kalau... Oke. Apa yang kamu pikirkan? Kalau dia tahu, kamulah yang menyebabkan serangan jantung terhadap mamanya. Ingat itu, Sarah. Kalau kamu telah memfitnah Aldi. Aldi yang menyebabkan serangan jantung terhadap Tante Maria. Mau kemana, Ren? Mau ke rumah sakit. Mama kapan dibawa pulang? Dalam beberapa hari lagi. Ren, apa nggak seharusnya Mama dibawa pulang aja? Kan kita bisa rawat dia di sini. Mama masih dalam perawatan dokter, Sar. Untuk beberapa hari ini. Halo? Ya? Kapan? Bentar, Sar ya. Sar, kamu ceroboh amat sih. Ceroboh. Iya. Tadi kamu ngomong sama Reno kan supaya mamahnya dibawa pulang ke rumah. Itu berarti ngerepotin kita. Untuk apa? Biarin aja dia di rumah sakit sampai karatan. Ma, dengar. Kalau si nenek Siri itu datang ke rumah ini, kita bisa melakukan apa aja, Ma. Nenek Siri itu kan nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, nggak bisa gerak. Kamu ternyata lebih licik dari mama. Kamu pinter ya. Kayaknya mama mesti belajar deh dari kamu. Aldi, ibu punya cerita buat kamu. Dan kamu harus percaya sama cerita ibu ini. Ini berita yang menggembirakan buat kamu, Di. Bu, tenang dong. Ibu atur nafas dulu, baru ngomong. Ayo. Di, dengar, Di. Ibu kan baru saja pulang dari toko swalayan Eka. Di sana ibu lihat ada seorang laki-laki sedang menelpon. Ah, itu sih berita nggak penting, Bu. Tunggu dong, Di. Ibu kan belum selesai bicara. Kamu harus denger ini. Ibu lagi nggak bercanda. Ibu serius nih, Di. Dan di sana, orang itu sedang bicara sama seseorang. Orang itu mengatakan bahwa dia tahu siapa penyebabnya Ibu Maria sampai kena serangan jantung. Dan dia tahu bahwa kamu hanya difitnah, Aldi. Itu bukan kamu yang mendorong Ibu Maria sampai jatuh. Itu udah nggak penting lagi, Bu.
Kok nggak penting sih Aldi? Itu penting dan kita harus bicara sama Reno dan... Dan apa? Apa ibu kenal sama penelpon itu? Memang ibu nggak kenal sama penelpon itu, tapi... Tapi apa, Bu? Kalau ibu nggak kenal sama penelpon itu, lalu apa yang akan ibu bicarakan sama Reno? Baik, kalau gitu kita harus cari siapa laki-laki itu dan siapa yang menelpon. Karena si penelpon itu udah pasti dialah penyebab kamu difitnah, Aldi. Bu, kita nggak mungkin bisa menemukan penelpon itu. Itu cuma akan menyulitkan kita, Bu. Udahlah, lupain aja. Nggak mungkin dong, Aldi. Kita nggak mungkin lupain ini semua. Kita harus bicara sama Reno dan Reno harus tahu bahwa kamu tidak bersalah. Bu, saya udah nggak mengharapkan Reno percaya lagi sama saya. Tapi Aldi... Bu, tolong. Persahabatan saya sama Reno sudah berakhir. Titik. Reno harus tahu bahwa kamu tidak bersalah, Aldi. Dan sekarang ibu sudah punya buktinya. Maaf, Ren. Gimana keadaan Tante Maria? Mama selamat. Tapi Tapi kenapa? mamaku lumpuh. Mama nggak bisa bergerak dan nggak bisa bicara. Tante Maria terkena stroke. Iya. Ini semua gara-gara Aldi. Aldi menyebabkan Tante Maria kena serangan jantung. Aldi menyerang Tante Maria dan bicara kasar sama Tante Maria. Aldi. Iya, Tapi ini nggak mungkin. Aldi nggak mungkin melakukan hal itu. Benar, Mel. Sarah ngelihat semuanya. Aldi marah-marah dan mendorong Mama. Mama terkejut ngelihat kekasarannya Aldi. Sampai Mama kena serangan jantung. Kamu yakin, Ren? Kamu benar-benar yakin? Aldi nggak mungkin melakukan hal itu. Ke kamu ataupun ke Tante Maria. apalagi kalau bukan untuk balas dendam Reno. Mel, aku sudah salah menilai tentang Aldi. Kalau saja Sarah nggak ada di sana dan melihat kejadian itu, mungkin aku nggak akan percaya, Mel. Tapi itu kenyataan. Dan Aldi melakukan itu karena dia ingin balas dendam sama aku. Dan aku nggak akan pernah memaafkannya. Tapi apa kamu yakin, Ren? Kamu yakin? Maksud kamu, aku bohong? Saya cuma nggak percaya aja Aldi bisa melakukan hal itu. Ya, sudahlah. Semuanya sudah terjadi. Dan sekarang Mama terbaring seperti ini. Ya tapi Ren, kamu nggak bisa biarin Aldi gitu aja. Kamu harus berbuat sesuatu dong. Jangan, Ren. Kalau kamu melakukan pembalasan, kamu nggak akan ada bedanya sama Aldi. Dan aku mohon jangan. Kenapa kamu jadi tiba-tiba bela Aldi? Sar, jaga mulut kamu dong. Apa yang dikatakan Mila itu benar. Itu aku. Dengar, nenek sihir. Jangan tutup mata kamu. Buka sekarang. Kalau kamu masih mau tutup mata kamu, saya akan tarik masker kamu. Biar kamu mati pelan-pelan. Reno udah mempermalukan saya di depan perempuan gatal itu. Saya itu istrinya. Sedangkan perempuan gatal itu siapa? Saya akan membalas semua ini. Saya bilang, buka mata kamu. Saya akan menghancurkan Reno, Maria. Menghancurkan perusahaannya, hidupnya, dan orang-orang yang dicintainya. Termasuk kamu. Dan saya akan melakukannya. Doi, anterin Tante ke swalayan Eka yuk. Mau ngapain lagi, Tante? Kemarin bukan Tante habis belanja dari sana.
Tante nggak belanja sih. Terus ngapain dong tante ke sana? Tante cuma mau cari orang yang mencurigakan kemarin. Untuk apa, Bu? Ibu masih penasaran dan masih pengen meyakinkan Reno kalau saya nggak bersalah. Kalau Reno sudah yakin saya nggak bersalah, apa yang Ibu harapkan? Kami temenan lagi seperti dulu? Enggak, Bu. Di hati saya sudah nggak ada tempat untuk orang seperti Reno. Tapi, Di... Udahlah, Bu. Ngapain sih kita capek-capek ngurusin orang seperti Reno? Nggak penting. Masih banyak hal yang lebih penting yang harus kita urusin. Kalau Ibu masih pengen mencari penelepon itu dan meneruskan masalah sama Reno, silahkan. Tapi saya udah nggak mau peduli, Bu. Nenek sihir, dengar saya. Saya akan kasih tahu kamu beberapa rahasia saya. Jadi kamu nggak perlu lagi mengintai saya capek-capek untuk mendapatkan rahasia saya. Saya akan kasih tahu. Karena kamu adalah ibu mertuaku yang paling kusayang. Yang pertama, saya mau kasih tahu kalau sebenarnya saya itu nggak pernah hamil. Yang kedua, Reno itu bukan satu-satunya suami saya. Dan rencana saya sama Reno, saya akan menguras habis semua hartanya. Kamu boleh nolong kalau kamu mampu. Dan sebentar lagi, Nenek Sihir, uang kamu, rumah kamu, perusahaan kamu, dan seluruh aset kamu bakal jadi milik anak saya yang cantik, Sarah. Kasihan deh kamu. Saya akan menjadi kaya raya. Lalu saya akan melempar Reno ke jalanan. Dan saya akan biarin kamu mati perlahan. Kamu sudah sangat berubah, Di. Tapi siapa orang yang aku cintai sekarang ini kalau bukan kamu, Aldi? Kamila munafik. Kalau Kamila udah nggak mencintai dia, ngapain masih ngeliatin fotonya? Jadi kamu pikir kakak tuh masih harapin dia? Jelas Kamila masih mengharapkan dia. Jangan duduk sembarangan ya. Kakak udah gak ngarepin dia lagi. Dan kakak tahu banget kalau dia bukan orang yang baik buat kakak. Jangan pernah menjelek-jelekan Aldi, Kak. Dia adalah laki-laki paling baik yang pernah Mary jumpai. Kamu tuh tahu apa sih tentang dia? Kamu tuh gak tahu apa-apa. Yang paling tahu tentang Aldi cuma kakak, bukan kamu. Mary tahu Kamila masih mengharapkan Aldi. Kamila masih mencintai dia, kan? Dan sekarang Kamila cemburu cuman gara-gara Aldi deket sama Mary. Mary, ada apa antara kamu dan Aldi? Papa barusan dengar kamu bilang Aldi dekat dengan kamu. Kamu tahu betapa bencinya Papa ini sama Aldi. Karena dia telah melukai kakakmu. Bodoh sekali kalau kamu masih mau dipermainkan dia. Pah. Kamu tahu, Aldi itu sering mempermainkan gadis-gadis. Dia itu lelaki yang tidak punya hati nurani. Aldi laki-laki yang baik, Pak. Diam! Kami sudah saling mencintai, Pak. Aldi tidak pernah mencintai kamu. Dia cuma mau mempermainkan kamu. Ngerti? Mary! Mer! Mary! Buka pintunya, Mer! Sudah berapa lama hal ini terjadi? Semua ini gara-gara kamu.
Papa? Kalau saja kamu tidak mengenal lelaki brengsek itu, Mary pasti tidak akan pernah kenal sama dia. Tapi ini kan bukan salah Mila, Pak. Jelas ini semua salahmu. Papa mau Kak Mila dengerin. Dengerin lagunya. Kata Aldi, lagu ini khusus diciptakan buat aku. Jadi mulai sekarang Mary nggak mau denger ada yang fitnah Aldi lagi. Papa akan bunuh Aldi. Sebelum dia menghancurkan kamu. Itu berarti Papa harus bunuh Mary dulu. Mary, kamu sudah diracunin Aldi. Pak, Mary mencintai Aldi. Dan nggak ada siapapun yang boleh menghalanginya. Mila, kenapa kamu membiarkan Mary mencintai Aldi? Apa belum cukup dia menghancurkan kamu? Sekarang aku benar-benar hancur. Aku udah benar-benar hancur, jatuh. Kenapa kamu tega ngelakuin ini semua ke aku, Di? Kenapa? Itu aku. Pasti kamu adalah Tante Maria. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Saya harus mengatakan kepada Tante Maria tentang siapa saya sebenarnya. Saya adalah korban Sarah. Persis seperti halnya Reno anak Anda. Tante Maria, Anda mendengarkan saya? Kenapa Tante cuma diam? Tante nggak percaya dengan cerita saya. Saya akan lanjutkan cerita mengenai kebusukan Sarah. Saya Bram, suami Sarah yang sah. Sampai Sarah menikah dengan Reno, saya masih berstatus suami karena masih nggak pernah menceraikan Sarah. Dan sampai Sarah menggerogoti seluruh harta saya. Persis yang dia lakukan sekarang terhadap Reno. Sarah telah menipu saya, Tante. Persis seperti yang sekarang ia lakukan terhadap Reno. Kenapa Tante diam saja? Ayo bicara, Tante. Tante rela anak Tante dipermainkan oleh Sarah. Maaf, Anda siapa? Oh, maaf. Saya salah masuk kamar. Saya kirain ini kamar ibu saya. Sorry. Ngapain lagi si brengsek itu kesini? Mana mama tahu? Tadi
laki-laki yang kesini tadi siapa ya? Dia bilang apa? Dia cuma salah masuk. Dan dia pikir ini kamar ibunya. Dia nggak ngomong apa-apa kok. Oh. Bahaya. Bahaya kalau Nenek Sirih masih di sini. Si brengsek itu bisa kapan aja menemui dia. Kita harus bawa pulang Nenek Sirih nih, Ma. Oke. Kok kamu ngeliatin aku kayak gitu sih? Aku nggak ingat kapan terakhir aku lihat kamu tersenyum, Mel. Dan senyum kamu itu yang bikin aku jatuh cinta sama kamu. Udah lah, Ren. Kamu nggak usah ngomong kayak gitu lagi. Mila, aku, kamu, dan juga Aldi, semuanya udah berubah, Mila. Perasaan cinta dulu sekarang udah berubah jadi benci. Dan kemudian berubah jadi dendam. Ada sesuatu yang salah di antara kita, Mil. Sarah, tunggu, Sarah. Aku kan nggak ada apa-apa sama Mila. Aku cuma mau ngasih tahu, semuanya udah beres. Mama kamu udah bisa dibawa pulang. Sar, tolong kamu jangan salah sangka, Sar. Sikap kamu sama Mila tadi, yang aku lihat, semuanya udah jelas. Bodohnya aku. Aku selalu berusaha bikin kamu jatuh cinta sama aku. Setiap saat, tapi semuanya gagal. Karena memang di hati kamu memang gak ada aku. Sarah, itu nggak benar, Sar. Kamu istri aku dan kamu pasti ada di hati aku, Sar. Reno, kasihan Sarah, Ren. Dia begitu mencintai kamu. Tante nggak bisa bayangin, Ren. Hidup Sarah gimana nantinya? Kalau dia nggak punya suami, dia nggak bisa punya anak. Dia nggak punya apa-apa di dunia ini. Yang dia punya cuma tante sendiri. Tante, apapun milik saya adalah milik Sarah juga, Tante. Jadi Tante nggak perlu khawatir. Reno, mana mungkin orang percaya dengan kata-kata? Kata-kata kan bisa berubah. Udah lama. Sarah percaya kok sama Reno. Sarah nggak pengen apa-apa dari Reno. Bahkan Sarah nggak mengharapkan cintanya lagi. Apa yang dikatakan mama kamu itu benar, Sarah. Dan kata-kata bisa aja berubah setiap saat. Dan aku akan buat perjanjian di atas kertas bahwa sebagian hartaku adalah milik kamu, Sarah. Reno, kamu nggak usah melakukan hal sebodoh itu. Biarin aku lakuin ini, Sarah. Karena aku pengen ngebuktiin bahwa kata-kataku tidak akan berubah setiap saat. Reno, ternyata kamu sudah terjebak untuk membuat surat pernyataan itu. Halo? Mila, Mary kabur dari rumah. Apa? Ternyata ada untungnya juga ya. Mergoki Mila sama Reno berpegangan tangan. Padahal, saya nggak pernah punya rasa cemburu melihat hal itu. Sedikit pun. Dan dengan kamu berpura-pura menangis, meneteskan air mata, akhirnya si bodoh Reno itu menyerahkan setengah dari seluruh harta kekayaannya. Kamu hebat, Sar. Sebentar lagi, Reno akan buat surat pernyataan itu. Dan saya akan memiliki sebagian hartanya.
Mertuaku yang paling tersayang, jangan takut sama aku. Saya menantumu yang setiap saat akan selalu menyayangimu, menjagamu, sampai nanti Reno datang dan bawa surat perjanjiannya. Sebentar lagi, Reno akan pulang bawa surat pernyataan itu. Setelah itu, saya akan tinggalin Reno. Dan kamu, saya biarin membusuk. Sar, lihat matanya, Sar. Dia kayaknya mau marah tuh, Sar. Tapi nggak bisa. Kasihan Sarah. Dia nggak bisa apa-apa. Maria, ayo bangun dong, sayang. Bangun, Maria. Lawan aku. Lawan Maria. Kasihan kamu, Maria. Kamu udah nggak bisa apa-apa. Kamu udah seperti bangkai. Kenapa? Tante marah ya? Barangkali Tante tulis aja kemarahan Tante di buku. Ya? Nih, Sarah bantuin. Sini tangannya. Ayo dong, Tante. Tulis. Tulis di sini. Biar aku tahu. Ma, aku udah punya mainan baru. Sini sayang. Itu aku. Mil? Aldi, di mana dia? Siapa, Mil? Di mana Mary? Mary. Saya nggak tahu di mana dia. Aldi, saya minta sama kamu. Tolong, kamu nggak usah nyakitin dia. Kamu jangan mempermainkan dia. Dan sekali lagi saya tanya, di mana Mary? Mil, saya nggak tahu apa yang kamu bicarain. Udahlah, Di. Tolong, aku minta sama kamu, tolong berhentilah berpura-pura. Udah, jangan nyakitin dia lagi. Aku tahu kamu dendam sama aku. Dan tolong, kamu nggak usah nyakitin Mary hanya untuk membalaskan dendam kamu ke aku. Kalau marah sama aku, ya sama aku aja. Mil, sekali lagi saya bilang sama kamu, saya nggak tahu apa yang kamu bicarain. Kamu nggak tahu apa yang aku bicarain. Kamu memperalat Mary, kamu mempermainkan dia, hanya untuk membalaskan dendam kamu sama aku. Dan kamu bilang kamu nggak tahu apa yang kamu omongin. Kamu udah gila ya, Mil? Aku gila. Kamu yang gila. Mil, saya tidak pernah mempermainkan ataupun memperalat Mary. Tapi kenyataannya memang begitu kan? Mary gadis yang baik. Dia mau berteman sama saya karena dia pengen mendengarkan lagu-lagu saya. Saat ini cuma dia yang bisa membuat saya tersenyum, Mil. Kalau gitu kenapa Mary bilang kalau dia mencintai kamu? Enggak. Itu nggak mungkin. Kalaupun Mary mencintai saya, itu hak dia. Tapi saya nggak mencintai dia. Cuma kamu, Mil, yang saya cintai. Mil! Mil! Aku nggak nyangka ternyata Aldi masih mencintai Kamila. Ternyata selama ini aku salah. Sar, Reno udah ada di rumah. Ini pertanda sebentar lagi Reno akan bawa surat perjanjian itu, Mah. Hai, Ren. Sar, kalau kamu capek, kamu istirahat aja dulu. Nggak apa-apa kok. Aku juga suka nemenin mama kamu.
Aku bangga sama kamu, Sar. Kamu mau nemenin mamaku dengan tulus. Ini udah seharusnya saya lakukan. Aku udah nganggap mama kamu seperti mamaku sendiri. Makasih, Sar. Aku punya sesuatu untuk kamu. Ma? Kenapa, Ma? Rupanya nenek sihir ini mau menghalangi Reno. Aldi, apa yang sedang kamu pikirkan, nak? Kenapa sih kamu sedih terus? Kenapa seolah-olah apa yang saya perbuat menjadi bencana buat orang lain ya, Bu? Maksud kamu apa? Mary minggat dari rumah. Dan Mila menuduh saya mengetahui hal itu. Padahal saya dekat sama Mary cuma sebatas teman yang mau mendengarkan lagu-lagu saya, Bu. Mau kemana kamu? Saya mau cari Mary, Bu. Sendirian? Kamu mau cari dia di mana? Terus gimana caranya kamu cari dia? Saya akan mencarinya dengan insting saya, Bu. Seperti saya melakukan yang lain. Aldi. Sekarang kamu tanda tanganin di sini. Mer, saya tahu kamu ada di sini, Mer. Mer. Aduh. Mer, Mer. Mer, Mer, kamu nggak apa-apa kan, Mer? Mer, Mer. Papa nggak pernah menyangka Mary akan senekat ini. Mil, kamu sudah cari di semua rumah temannya? Setahu Mila, Mary tuh nggak punya teman dekat, Pak. Dia biasanya selalu mengurung diri di kamar. Mil, Mil. Mila. Mary selamat. Itu aku. Setelah ini, sebagian dari hartaku akan menjadi milik kamu, Sar.
Siapa itu Bram? Kamu benar-benar mau tahu siapa Bram? Dia adalah suami aku, selain kamu.